Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan ternak semua. Selamat datang sebelumnya untuk rekan-rekan baru. Selamat datang di kandangdomba.com. Jadi kali ini kita akan membahas apakah ruminansia. Ruminansia ini adalah hewan yang perutnya dibagi menjadi 4, yaitu rumen, abomasum, omasum, dan retikulum. Kemudian dari ruminansia ini dibagi menjadi 2 lagi, ada ruminansia besar dan ada ruminansia kecil. Kemudian hewan-hewan ruminansia itu ada apa saja? Jadi hewan ruminansia, yang hewan ruminansia besar ada sapi, kemudian ada banteng dan kerbau, ada jerapah juga. Kemudian yang ruminansia kecil itu ada domba, kambing, ada juga rusa, impala, kancil, dan juga antelop ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan terkadang masuk ke kami, apakah kelinci ini termasuk dalam ruminansia? Nah, kelinci ini sebenarnya non ruminansia, cuma bisa dikatakan ini ruminansia semu karena dia juga terjadi proses fermentasi di dalam perutnya. Jadi biasanya disebut pseudoruminan ya. Jadi nanti juga terjadi proses yang dinamakan fermentasi di dalam perut, yang ini nanti dibantu oleh mikroorganisme atau ekosistem di dalam rumen yang ada mikroba, dan juga nanti ada jamur ya, yang membantu untuk proses pencernaannya. Nah, jadi ini adalah organ-organ pencernaan sapi atau ruminansia besar. Nah, di sini ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Nah, saat sapi ini mengunyah makanan, kemudian yang jalur hijau ini disebut bolus ya. Jadi setelah rumput dimakan jadi bolus, masuk ke rumen. Kemudian sebagian juga ada yang masuk ke retikulum. Nah, kemudian di dalam rumen dan retikulum ini terdapat mikroorganisme yang berkembang biak cukup cepat untuk membantu proses fermentasi atau mengurai zat-zat yang atau kandungan nutrisi atau serat yang nantinya akan dicerna oleh ruminansia. Jadi ini secara periodik nanti setelah masuk ke rumen dan retikulum akan melakukan regurgitasi. Nah, regurgitasi ini biasa disebut gayemi. Gayemi ini merupakan proses di mana sapi mengeluarkan bolus yang tadi masuk ke rumen dan retikulum, dikeluarkan kembali, kemudian dikunyah, dan setelah dikunyah ini dikunyah, kemudian ditelan lagi, dan nanti baru akan masuk ke omasum. Nah, di omasum ini ya yang nomor 3. Nah, jadi di omasum ini air dan juga cairannya diperas, dihilangkan di omasum ini. Nah, kemudian ini masuk ke abomasum. Setelah dari omasum di nomor 3 ini nanti akan masuk ke abomasum yang nomor 4. Kemudian di sini dibantu oleh enzim-enzim. Jadi enzim-enzim ini bekerja untuk membantu pencernaan. Nah, kemudian dia akan masuk ke usus halus, usus besar, dan kemudian keluar ke rektum dan juga anus menjadi kotoran. Jadi kurang lebih seperti itu proses dari ruminansia ini mengolah makanan.